Pekerja anak atau kuli di bawah umur di perkebunan tembakau Delhi adalah bukti kekejaman penjajahan Belanda di tanah Delhi di masa lalu. Masa kekelaman ini terjadi di balik gemerlapnya tanah Delhi yang berjuluk The Millionen uit Delhi atau berjuta-juta dari Delhi. Penderitaan anak-anak perkebunan itu harus mereka tanggung bahkan sejak mereka dilahirkan. Awal pembukaan tembakau Delhi di sekitar Labuhan membuat Belanda harus membuat kebijakan baru untuk pekerja-pekerja perkebunan. Orang-orang pribumi lokal seperti suku Melayu dan Karo tidak mau dijadikan kuli Belanda. Bahkan mereka mengambil sikap melawan Belanda karena tanah ulayat mereka dirampas untuk dijadikan perkebunan tembakau. Karena sikap dari orang-orang Melayu dan Karo itu pula, maka Belanda mengambil tindakan untuk mendatangkan pekerja dari luar. Orang-orang Tionghoa didatangkan dari Singapura, Penang, sementara orang-orang India didatangkan dari Kolkata, India. Untuk kaum pribumi didatangkan kuli dari Jawa. Mereka terlebih dahulu menandatangani kontrak kerja di Jawa, baru diberangkatkan menuju Delhi. Kedatangan orang Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan mempunyai nilai lebih, karena kebanyakan dari mereka tidak datang sendiri. Mereka juga datang bersama istrinya yang juga sudah menandatangani kontrak untuk bekerja di perkebunan tembakau Delhi. Tentu saja ini menjadi keuntungan bagi tuan kebun, karena dengan begitu, para tuan kebun mendapat tenaga tambahan untuk kuli-kuli perkebunan. Keluarga-keluarga calon kuli kontrak itu juga membawa anak-anak mereka. Anak-anak ini juga yang nantinya dimanfaatkan Belanda untuk menjadi pekerja tambahan di perkebunan. Awal abad 20, sekitar tahun 1900, anak-anak mulai dilibatkan sebagai pekerja di perkebunan tembakau. Mereka bekerja sejak belia. Biasanya membantu kuli perempuan menyiram tanaman dan memetik tembakau. Keahlian mereka terutama adalah mencari ulat dan serangga yang menjadi hama tanaman tembakau. Namun anak-anak itu mendapat upah yang sangat kecil. Selain itu, anak-anak juga dilibatkan dalam penyortiran tembakau bersama keluarga mereka. Pekerjaan itu dilakukan sampai malam hari. Mau tidak mau mereka harus membawa seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak mereka, ikut bekerja hingga larut malam. Pekerja anak di kebun menjadi hal wajar ketika itu. Para tuan kebun senang anak-anak itu bisa dilibatkan karena bisa mengurangi beban dalam mengurus kebun. Bagi mereka, pekerjaan itu tidak mengganggu kesehatan anak. Lagi pula, anak-anak itu bisa bekerja membantu untuk mengurangi beban ibunya selama tinggal di perkebunan. Sebenarnya ini adalah dalih tuan-tuan kebun terhadap perbuatan mereka yang mengeksploitasi anak. Tidak sedikit pula anak-anak yang tinggal di perkebunan lahir dari hasil prostitusi di perkebunan. Beberapa dari mereka juga ada lahir dari hubungan gelap sesama kuli. Kuli-kuli perempuan yang tidak sanggup membesarkan anak yang baru dilahirkan terpaksa menjualnya. Anak mereka dijual dengan pembeli dengan harga penawaran termahal. Biasanya orang-orang Tionghoa kaya menjadi pembeli anak-anak kebun itu. Perdagangan anak sejak dulu memang ada di tanah Delhi, terutama di perkebunan. Anak-anak ini juga menjadi objek seksual sesama kuli. Para kuli yang pedofil melampiaskan hasratnya kepada anak-anak itu. Mereka tidak bisa melakukan perlawanan, karena hukum yang berlaku di perkebunan selalu menjatuhkan derajat seorang kuli. Tanggal 17 Februari 1918 dalam suatu rapat umum pergerakan Syarikat Islam cabang Medan di gedung Oranye Bioskop, Muhammad Samin, Komisaris Syarikat Islam Sumatera Timur, dalam pidatonya mengajukan resolusi dan mengutuk perbudakan kuli di Sumatera Timur. Salah satu tuntutannya adalah anak-anak kuli harus dididik di sekolah-sekolah. Pada bulan Mei tahun itu juga diadakan Kongres Syarikat Islam di Surabaya. Muhammad Samin mengajukan putusan yang dibawanya dari Medan. Kemudian diadakan lagi rapat Syarikat Islam dan Budi Utomo di kota Medan. Hasil rapat itu disampaikan kepada Balai Rendah Belanda.
Putusan itu diterima dan disetujui. Mulai saat itu pula anak-anak kuli mulai meninggalkan pekerjaan mereka dan bisa bersekolah.